Hai gengs, kembali lagi nih bersama dengan gue di sini Adit Harian kawan lo. Gengs, disclaimer, sebelum gue mau lanjut ke konten utama, gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa konten ini gue buat bukan untuk menyindir, bukan untuk menjatuhkan, bukan buat ngejelek-jelekin siapapun kalian yang nonton konten ini. Konten ini pure, benar-benar datang dari pengalaman gue, benar-benar datang dari keresahan gue. Dan tujuan gue buat konten ini untuk sama-sama kita mendewasakan diri karena keadaan dan juga waktu. Kita lanjut ke konten utama. Dalam kehidupan ini kita pasti melihat banyak perbedaan. Perbedaan orang lain dengan perbedaan kita. Ada orang yang mereka ketika lahir, ya kan, kemudian besar, sudah nggak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya untuk survive dalam kehidupan. Karena sudah di backup sama keluarga. Atau keluarganya bisa dikatakan mampu. Berbeda dengan orang yang sebaliknya. Mereka masih sekolah aja, mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan atau untuk membantu kebutuhan dari keluarganya. Kontras memang. Tapi itulah kehidupan. Ada yang punya keistimewaan atau yang disebut dengan privilege. Ada juga yang harus berusaha keras untuk bisa mencapai ini. Walaupun memang berat banget. Privilege itu bukan hanya sekedar kalian punya, baik dalam segi ekonomi keluarganya, bukan. Tapi kalian punya keluarga aja itu udah bisa disebut sebagai privilege. Serius. Berbeda dengan anak-anak yang, maaf ya, secara lahir mereka udah nggak punya orang tua atau yatim piatu. Startnya itu udah beda. Apalagi kalau bicara soal segi ekonomi kan. Makanya, gue pengen ngasih tauin ke kalian yang punya privilege, yang punya keluarga atau punya keluarga yang mapan. Hargai teman-teman kalian yang belum memiliki privilege atau belum setara dengan kalian. Jangan setara deh, hampir setara dengan kalian. Dalam segi ekonomi khususnya ya, karena agak sensitif memang kalau bicara soal segi ekonomi. Karena nanti akan berimpact pada semua segi kehidupannya. Karena banyak nih, di antara teman-teman gua atau ya circle gua lah, masih ada beberapa yang kurang menghargai perbedaan itu. Misal nih pengalaman gua ya, ini pengalaman gua. Ada orang yang sombong sama gue kalau dia tuh pernah ke luar negeri, karena pernah ke beberapa negara, pernah ke A, B, C, D kota di luar negeri gitu loh. Tanya sama dia kan, emang kesana gimana caranya? Dia bilang diajak sama kakaknya. Gimana menurut lo? Lo nilai deh ya. Lo sombong, tapi bukan hasil dari diri lo sendiri. Harusnya orang yang seperti ini mikirnya harus lebih keras lagi. Kalau misal lo dapat itu dari hasil diri lo sendiri, lo bangga tuh bener-bener apa ya, bener-bener nggak malu kan? Serius. Kalau gue sih malu. Kenapa? Karena itu bukan hasil dari jerih payah gue sendiri. Yang lainnya lagi. Misalnya, ini dalam segi percintaan, tadi ekonomi, percintaan. Lo yang perempuan, ya kan? Lo dilamar sama seseorang laki-laki, dan laki-lakinya itu bisa dikatakan dia mapan karena keluarganya sudah berkecukupan. Akhirnya lo membandingkan diri lo yang sudah dilamar sama orang lain yang sudah berkecukupan itu dengan teman lo yang dilamar sama orang atau laki-laki yang belum berkecukupan. Lo malah ngehasut dia dengan sampein ke dia kalau lo harus tinggalin cowok itu. Kenapa? Karena cowok yang diminta untuk ditinggalkannya itu adalah gue. Gue saat ini lagi berusaha untuk melamar seseorang. Tapi dalam prosesnya ternyata masih banyak yang gue sendiri gak habis pikir gitu loh. Iya, sangat roller coaster sekali. Gue yang gak punya privilege kehidupan, yang gue cerita sedikit, keluarga gue benar-benar broken. Gue dari kecil sudah broken dan ditinggalkan sama mereka gitu loh ya kan. Gue broken dan gue survive dari kecil dengan nenek gue. Tapi semenjak keluar dari SMA, gue survive, benar-benar survive sendirian. Merantau ke tempat lain untuk kerja dan juga gue lanjut kuliah juga dengan hasil gue sendiri tanpa gue minta sama keluarga gue. Terus gue berusaha untuk survive. Walaupun dalam prosesnya memang agak lika-liku juga. Tapi gue berusaha gitu loh untuk survive dan gue berusaha untuk naik juga ke atas. Nah, dalam prosesnya ternyata gue masih jelek-jelekan sama mereka. Calon gue ini dia sharing sama temannya menghasut seperti itu. Ya, gue paham, gue tahu bahwa lo yang sebagai temannya itu sudah punya privilege
dengan pasangan lo yang saat ini punya kehidupan yang bisa dikatakan layak di cover sama keluarganya, berbeda dengan gue. Tapi yang pengen gue garis besarkan di sini adalah kita sama-sama berjuang dengan hal yang sama. Seharusnya kita saling support, bukan saling menghujat, bukan saling merendahkan, bukan. Karena apa? Karena lo yang punya privilege itu bisa tenang karena lo nggak usah memikirkan itu, berbeda dengan gue, ya kan? Misal gue ya, ini curhat banget jadinya ya. Sorry, misalkan biar gue nggak ngejelek-jelekin orang lain. Misalnya gue yang memang harus benar-benar berusaha keras banget untuk mendapatkan apa yang gue mau, ya kan? Please, lo harus dewasa, lo harus bisa minimal banget nggak menjelek-jelekan teman lo itu yang gue lamar gitu ya kan, dengan merendahkan gue di depan dia. No, seharusnya lo support dia, lo kasih semangat buat dia. Biar apa? Biar dianya semangat dan gue juga semangat, dan lo dapet pahala di situ kalau dalam bersinggungan tentang agama, ya kan? Kalau bicara soal privilege atau hak keistimewaan, ini panjang lebar banget, tapi gue mau ngambil dari segi yang paling kecil dan sedikit aja tentang case-case gue tadi. Intinya, ketika lo punya privilege, ketika lo punya hak keistimewaan, bukan hanya keistimewaan dalam hal segi ekonomi, pendidikan, ya kan, tapi juga keluarga. Lo punya keluarga yang nyaman, lo punya keluarga yang bisa lo ajak sharing, yang bisa lo ajak ngobrol, yang bisa lo ajak discuss gitu loh, tentang kehidupan, tentang pendidikan, atau tentang yang lainnya. Itu harus bersyukur, dan lo harus ngebantu teman lo yang kayak gue misalkan, yang nggak punya privilege, yang nggak punya bisa dikatakan keluarga yang nyaman untuk bisa sharing sama mereka gitu loh. Ada keistimewaan atau ada perbedaan juga antara orang yang punya privilege sama orang yang nggak punya privilege. Begini, orang yang punya privilege, mereka itu hidupnya dari kecil itu sudah bisa dikatakan enak lah gitu. Walaupun gak enak-enak banget gitu ya, tapi enak. Kenapa? Karena jalurnya dibantu sama keluarga, dibantu sama saudara, dibantu sama orang-orang terdekatnya. Berbeda dengan orang yang gak punya privilege, mereka harus naik selangkah, setangga itu lama banget. Tapi ada perbedaan. Kenapa? Ketika orang yang punya privilege, mereka langsung di atas tanpa melalui proses yang benar-benar keras, benar-benar niat hati, benar-benar berdarah-darah, dia akan mudah merendahkan orang lain. Dia akan mudah sekali menjatuhkan orang lain. Tapi akan berbeda ketika orang yang nggak punya privilege, dia satu tangga naik, misal ya kan, dia karir kajiannya sebagai bukan merendahkan, tapi ini hanya jenjang karir aja gitu ya. Misal dari office boy gitu ya kan, office girl atau yang sejenisnya. Kemudian dia naik sedikit langkahnya, kemudian naik lagi sedikit langkahnya, kemudian naik lagi sedikit langkahnya, jenjang karirnya itu akan berbeda sekali. Karena ketika dia dari bawah terus kemudian ada di atas, dia akan sangat menghargai yang di bawahnya itu. Iya, dia akan sangat-sangat menghargai. Siapapun orangnya dia akan menghargai. Yap, hatinya akan lebih lembut daripada orang-orang yang sudah punya privilege. Dia akan nggak peduli sama siapapun. Dan gue sering banget ketemu sama teman-teman yang seperti itu. Jadi please, kalau misalkan lo nggak bisa memaksimalkan akal pikiran lo untuk bisa berbuat baik, minimal pakai hati lo. Karena hati lo ini adalah tempat untuk berbuat baik, niat dan lain sebagainya itu adanya di sini, di hati lo, ya kan? Jadi hormati, kita sama-sama toleran, bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang hak keistimewaan. Karena kita pun juga yang sedang mencapai titik untuk bukan hanya survive tapi untuk naik, yang belum punya privilege ini harus benar-benar dikuatkan dadanya, ya kan, diluaskan, dilapangkan gitu dengan semangat, dengan support, dikuatkan dadanya. Lo bisa. Semangat ya teman-teman yang belum punya privilege, yang saat ini sedang benar-benar meniti karir, meniti pendidikan, atau meniti jenjang pernikahan. Semoga semuanya sukses, dan buat kalian yang punya privilege, tolong hormati siapapun orangnya, teman, sahabat, saudara, atau yang lainnya, kerabat-kerabat kalian. Gitu aja dari gua, gengs. Semoga ini bisa ngebuka mindset kalian, bisa ngebuka hati kalian. Gue minta maaf kalau misal lo kesindir dari konten gue. Thank you. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like and share, juga subscribe.
See ya.